Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Gitu. 2 poin ini yang kita akan bahas. Untuk mempermudah, Ananda bisa juga membaca pada buku paket halaman 14 sampai 18 pada buku paket IPA. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang membedakan? Ya, betul. Ternyata yang bagian kanan adalah contoh dari makhluk hidup. Yang sebelah kiri adalah contoh dari benda tak hidup, ya. Apa yang membedakan? Nah, ternyata kita bisa menentukan sebuah benda termasuk makhluk hidup atau bukan melalui ciri-cirinya, gitu ya. Kita lihat, ternyata yang merupakan makhluk hidup seperti apa? Manusia, tumbuhan, hewan. Nah, jamur dan bakteri juga termasuk makhluk hidup, gitu ya. Lalu apa yang termasuk benda tak hidup? Contohnya adalah, nah, seperti contoh di gambar kiri, meja, mobil, dan termasuk tanah, air, angin, cahaya itu merupakan benda tak hidup. Ya, betul sekali. Bagaimana membedakannya? Kita akan melihat dari ciri-ciri makhluk hidup. Suatu benda dikatakan makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri yang ada di 8 ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Jadi, bernapas merupakan proses pengambilan oksigen ya, oksigen atau O2 dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air, gitu ya. Dan ternyata setiap makhluk hidup itu alat pernapasannya tidak sama. Gitu. Contohnya, cacing bernapas menggunakan kulit, ikan menggunakan insang, lalu belalang menggunakan trakea, burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, manusia menggunakan paru-paru. Nah, mereka memiliki alat-alat pernapasan masing-masing. Ini ciri yang pertama, ya. Lalu ciri yang kedua. Oh, ini tumbuhan juga bisa bernapas dengan apa? Dengan rambut akar atau stomata, gitu ya. Selanjutnya bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Ya, betul. Jadi, yang dimaksud seluruh itu contohnya adalah kaki pada sebagian besar vertebrata. Jadi, sebagian besar vertebrata itu bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan apa? Sirip, burung, sayap, dan amuba menggunakan kaki semu, gitu ya. Apa yang dikatakan bergerak sebagian? Contohnya adalah pada tumbuhan. Contohnya apa? Gerak tumbuhan akar menuju air. Gerak tumbuhan menuju cahaya, gitu ya. Jadi tumbuhan juga bergerak, tapi bergerak sebagian, gitu. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi, ya. Sama halnya kita manusia gitu ya, hidup membutuhkan makanan atau nutrisi gitu. Nah, ada hal baru yang bisa kita ketahui, ternyata manusia dan hewan memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain gitu. Istilah ini disebut dengan heterotrof gitu ya. Sedangkan ada makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri atau sering disebut autotrof. Contohnya apa? Tumbuhan gitu. Ternyata tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Ya, ternyata agar bisa mendapatkan makanan, tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Seperti ini prosesnya ya. Gitu. Kalau manusia dan hewan itu sangat bergantung. Contohnya apa? Manusia bergantung ke hewan, bergantung ke tumbuhan. Apa yang kita makan
berasal dari tumbuhan dan hewan gitu ya. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah ini, beda ya antara tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran. Nah, tumbuh juga itu tidak dapat kembali lagi, bersifat irreversible ya. Contoh tumbuh itu seperti apa? Yang bisa kita ukur, tambah panjang, tinggi, atau bertambah berat tubuh itu tumbuh. Sedangkan berkembang itu merupakan proses menuju kedewasaan, ini bedanya ya. Atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Kalau tumbuh yang bisa diukur ya, kalau berkembang ini perubahan kemampuan atau aktivitas tubuh. Contohnya, siklus hidup ayam. Nah, ini contoh tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini siklus pada tumbuhan. Ini siklus hidup kupu-kupu ya, sempurna. Ini siklus hidup pada katak ya, tumbuh dan berkembang. Yang pertama, awal telur katak menetas menjadi berudu, lalu katak berekor menjadi katak muda, dan terakhir berubah menjadi katak dewasa. Ini yang dikatakan proses tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Ini istilah-istilah ini juga harus kalian pahami ya. Jadi berkembang biak itu merupakan cara makhluk hidup menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasi. Ternyata cara berkembang biak itu ada dua. Yang pertama generatif, yaitu harus ada induk jantan dan betina, dan vegetatif itu hanya satu induk. Ya. Selanjutnya, peka terhadap perangsangan atau iritabilitas. Ini harus diingat ya. Istilah dari peka terhadap perangsangan yaitu iritabilitas. Peka terhadap perangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan gitu ya. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk menerima respon untuk memberikan, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus ya, terhadap pengaruh dari luar. Gitu. Contohnya apa? Kita bisa mencium, kita bisa melihat, lalu lebah bisa mencium bau nektar, dan putri malu disentuh akan menutup gitu. Jadi makhluk hidup itu akan peka terhadap perangsangan. Nah, contohnya ini juga termasuk contoh dari peka terhadap perangsangan. Batang tanaman selalu tumbuh ke arah cahaya matahari, gitu ya. Gerakan tumbuhan dengan mendekat ke arah datangnya cahaya yang dikenal dengan nama fotonasti. Ini harus diingat nih, fotonasti. Gerakan tumbuhan yang mendekat ke arah cahaya. Ini juga sebuah rangsangan gitu ya. Dapat rangsangan cahaya, maka tumbuhan itu merespon ya. Dengan cara apa? Tumbuh ke arah cahaya matahari. Selanjutnya, mengeluarkan zat-zat sisa. Jadi, ternyata semua makhluk hidup itu mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Contohnya, ada proses pernapasan. Jadi, kita akan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Pada proses ekskresi, kita akan mengeluarkan urin. Dan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Gitu. Jadi, semua makhluk hidup ternyata mengeluarkan zat-zat sisa. Selanjutnya ada adaptasi. Nah, adaptasi ini kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Jadi, makhluk hidup ini bisa bertahan hidup dengan apa? Dengan melakukan adaptasi. Betul sekali. Contoh ya, nih cicak melepaskan ekornya untuk mengelabui mangsanya seperti itu ya. Tumbuhan-tumbuhan bisa bertahan hidup di air. Ini mereka harus bisa beradaptasi dengan apa? Dengan Allah menciptakan bentuk-bentuk tumbuhan itu sesuai dengan tempatnya gitu. Mungkin cukup Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.